Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lutfia dengan NIM 2623044, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKB, akan menjelaskan mengenai konseling video konseling individual yang telah dibuat sebelumnya. Pertama yaitu analisis tingkah laku salah suai dari video tersebut. Klien mengalami tingkah laku salah suai berupa konflik interpersonal. Klien dan sahabatnya ini tidak mampu menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi. Klien lebih memilih pasrah di dalam kamar kos, lalu ia lebih memilih pindah kos secara diam-diam tanpa berkomunikasi dahulu dengan temannya untuk menghindari konflik. Nah, di sisi lain, sahabatnya ini menunjukkan perilaku maladaptif berupa meluapkan emosi seperti membanting pintu, lalu melakukan silent treatment seperti mengabaikan chat dan telepon klien. Nah, hal tersebut dapat dilihat di video berikut. Soalnya itu orangnya tipenya emang suka pasrah aja sih kan. Apa yang dia lakuin tuh kadang suka banting-banting juga, suka banting pintu. Saya pun di situ posisinya pas deh buat aku pindah kos, tapi nggak perlu bilang-bilang ya secara langsung, nggak perlu bilang-bilang sama dia gitu. Nah, kedua adalah analisis TFA, yaitu thinking, feeling, dan action dari klien. Pertama yaitu thinking atau kognitif. Klien berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini adalah hal yang salah dan akan menyakiti orang lain. Nah, selanjutnya yaitu klien juga berpikir bahwa menceritakan kebenaran kepada cowok tersebut adalah hal yang benar agar cowok itu tenang. Selanjutnya yaitu feeling atau afektif. Klien merasa kecewa dan sedih karena hubungan persahabatan yang sudah dibangun sejak kelas 9 SMP dan sangat dekat seperti keluarga harus rusak. Klien juga merasa kesepian karena kehilangan sosok tempat berbagi, makan bersama, dan tertawa bersama. Nah, yang selanjutnya yaitu action atau perilaku. Klien mencoba menegur dan menasihati sahabatnya. Ketiga adalah analisis faktor yang dibawa oleh klien dan konselor. Pertama, faktor yang dibawa oleh klien. Pertama, klien itu bersifat pasrah. Klien mengakui bahwa dirinya adalah tipe yang suka pasrah terhadap keadaan. Kedua, yaitu beban emosional atau persahabatan yang retak. Klien membawa rasa kehilangan yang mendalam terhadap hubungan masa lalu yang sangat ideal di matanya. Ketiga, yaitu riwayat konflik yang tidak terselesaikan dari semester 1 hingga semester 3 perkuliahan. Kedua yaitu faktor yang dibawa oleh konselor. Pertama, keterampilan dasar konseling. Konselor membawa teknik attending, empati, pertanyaan terbuka, dan menyatakan kembali. Kedua yaitu azas. Konselor membawa jaminan rasa aman dan menekankan azas kerahasiaan di sesi awal. Keempat yaitu analisis readiness atau kesiapan klien dan konselor. Pertama yaitu readiness klien, itu cukup tinggi. Meskipun klien baru pertama kali mengikuti konseling dan belum paham definisinya, ia menunjukkan kesiapan atau sukarela yang sangat baik untuk terbuka dan menceritakan kronologi masalah secara runtut dan aktif mengeksplorasi solusi. Nah, itu dapat dilihat dari video berikut bahwa klien itu bercerita sangat panjang dan ia mengeluarkan apapun yang ia rasakan dan secara sukarela menyatakan semuanya. Boleh nggak ceritakan bagaimana awalnya? Awalnya terjadi permasalahan Kak. Itu berawal dari semester waktu kelas 9 ya. Kami dekatnya di waktu kelas 9 itu karena dekat tuh kan dia mau dekat dengan itu karena ikut dekat dengan cowoknya gitu. Jadi
di kelas 9 kami udah mulai dekat sampai pas 12 itu hubungan ibu dengan dia itu udah sangat dekat kali gitu, sampai ibunya udah percaya deket gitu, aku juga udah percaya sama ibu dia gitu. Jadi sampai kami sama milih untuk tempat kuliah yang sama gitu, tapi dengan jurusan yang berbeda gitu. Jadi awalnya pun nggak milih untuk kuliah di sini gitu, tapi karena emang udah lulusnya di sini, jadi ya udahlah gitu. Nah, jadi awalnya ikut niatnya nggak kalau satu kos tapi nggak satu kamar sama dia gitu, untuk menjaga hubungan pertemanan aja gitu, biar nggak terlalu banyak konflik gitu. Tapi karena ikut cek bapak kos kan, ikut dapat nomor bapak kos ini juga dari kakak dia, terus nyampe di sini rupanya digabung sama bapak kos sama dia gitu. Jadi ya udahlah gitu. Soalnya ikut orangnya tipenya emang suka pasrah aja sih kan gitu. Jadi akhirnya satu kos lagi sama dia gitu, untuk beli barang atau apapun kebutuhan kami yang berdua, itu kami beli berdua sama dia gitu. Selanjutnya yaitu readiness counselor, yaitu siap dan terstruktur. Konselor siap secara mental dan teoritis. Hal ini terlihat dari kemampuan konselor menyambut klien dengan ramah, memimpin doa, membangun raport, serta memberikan penjelasan konseling dan asas-asasnya dengan sangat jelas di sisi awal. Kelima yaitu aspek psikologis yang muncul dari masing-masing tahap. Nah, pada tahap awal, aspek psikologis yang muncul itu adalah raport dan kepercayaan. Nah, itu berdoa bersama dan obrolan ringan mengenai perjalanan ke tempat konseling, menurunkan ketegangan psikologis klien, dan penjelasan asas-asas kerahasiaan menimbulkan rasa aman bagi klien. Selanjutnya itu pada tahap pertengahan, klien meluapkan emosinya atau kartasis saat menceritakan kekecewaannya. Melalui pertanyaan konselor, muncul kesadaran diri atau self-awareness pada klien bahwa ada perubahan situasi, yaitu perbedaan jurusan kuliah yang turut mempengaruhi kedekatan mereka. Ketiga itu ada pada tahap terakhir, adanya klien merasa lebih ringan dan rileks. Secara psikologis, ego klien itu bergeser dari rasa sedih menjadi optimis dan rasional dengan merencanakan tindakan konkret, yaitu memberikan ruang bagi sahabatnya. Yang terakhir yaitu karakteristik dan dimensi konseling dalam proses. Pertama yaitu keunikan dan keumuman. Keunikannya itu pada kasus persahabatan unik karena melibatkan dinamika kos bersama dan keterlibatan pihak ketiga atau pacar sahabat. Nah, keumumannya, masalah ini memiliki dimensi umum berupa konflik interpersonal antar remaja atau mahasiswa yang lumrah dalam adaptasi sosial di dinamika perkuliahan. Kedua yaitu objektivitas dan subjektivitas. Objektivitasnya itu konselor membantu klien melihat secara objektif bahwa kedua belah pihak membutuhkan ruang dan waktu tersendiri untuk menenangkan diri sebelum komunikasi bisa diperbaiki. Sedangkan subjektivitasnya itu pandangan awal klien merasa bahwa seluruh kesalahan mutlak ada pada sahabatnya yang berubah sikap. Ketiga yaitu kognitif dan afektif. Kognitifnya itu muncul pada sesi terakhir saat klien berhasil merumuskan pemahaman baru untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu dan mengutamakan bertukar pikiran. Sedangkan afektifnya sangat kental di pertengahan sesi saat mengeksplorasi rasa kecewa, sedih, dan kesepian klien akibat rusaknya hubungan persahabatan. Keempat yaitu ambiguitas dan jelas.
Pada sesi awal, masalah terasa ambigu karena klien hanya menyebutkan permasalahan kecil dengan teman. Melalui teknik eksplorasi konselor, masalah menjadi lebih jelas bahwa konflik bersumber dari klien yang membocorkan perilaku sahabatnya kepada cowok lain. Yang terakhir yaitu responsibilitas dan akuntabilitas. Responsibilitasnya itu konselor menegaskan bahwa keputusan akhir dan tindakan setelah konseling berada di tangan klien sepenuhnya. Sedangkan akuntabilitasnya, klien menunjukkan akuntabilitas dengan berkomitmen melakukan tindakan nyata pasca konseling, yaitu memberikan ruang kepada sahabatnya dan mencoba menjelaskan kembali jika ada kesempatan. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video konseling yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.